bukan karena kalau pasaran tuh kayak something yang kayak common gitu ya, lebih kayak kamu tuh mukanya pasaran. Berarti that means that your face is like ya kayak gitu, atau bajunya pasaran banget gitu. Jadi berarti kayak everybody is wearing same style, same colors, mungkin kayak gitu ya. Oke, very good job. Ini siapa tadi? Kelompoknya Axel ya, Sales and Marketing Manager. Oke, saya yakin nih memang kalian mungkin lihatnya di internet, tapi it's okay. This is like kayak bank bank informasi lah buat kalian ya. Ini sales rep, generating leads. I don't know. Hitting or exceeding sales goals, negotiating open track with prospective clients, helping determine pricing schedules. Okay. And then commissioner, plan and manage executive conference and CAA meeting, manage the team Facebook page, email, Instagram, manage the cleaning, horticulture operation for NYC's highways. NYC ini apa? NCAA ini apa? Nih, mana nih kelompoknya Axel? New York City, ma'am. Nah, kalau kalian bikin job description, commissioner, berarti ininya dihapus aja, gitu. Ininya dihapus aja, karena ini kan maksudnya in general aja, paham ya? Maksudnya in general aja, nggak perlu harus NCAA meeting ini apa, gitu kan? Ini kan kayaknya nama apa gitu ya. Jadi misalnya plan and manage executive conference and meetings gitu. Ya kan? Terus bisa manage the team Facebook page, email atau Instagram, manage the cleaning and horticulture operation for ini berarti bukan ini, berarti manage and cleaning, berarti ini bisa dihapus misalnya. Oke. Ini kan membersihkan jalan-jalan ya. Membersihkan jalan dan apa namanya ya kan? Ya nggak sih NYC. Jadi ini nggak usah karena ini very specific karena ini kan mungkin commissioner of apa nih misalnya untuk perusahaan ini kan. Jadi nggak perlu terlalu sempit. Jadi kita ambil yang generalnya aja. Oke? Ini juga buat yang lain ya. Nah, jadi kalau ada kayak gini-gini nih, HIV, TB, develop and implement multi-integrate mobile health. Nah, ini nggak perlu. Ini berarti kan ini untuk job deskripsi untuk perusahaan tersebut gitu. Jadi kalian bikin job deskripsi yang umum. Oke? Yang umum aja gitu. Kecuali nanti kalian ketika menulis surat lamaran baru kalian misalnya kan nanti saya akan suruh kalian untuk bermain peran ya. Bermain peran tuh maksudnya ketika when you have to write down an application, you have to pretend that you have worked in a certain company. Misalnya, what did you work before? Oh, before I worked for Trakindo misalnya. Okay, what do you do? Apa yang kamu kerjakan when you were in Trakindo? Okay, so in my daily activity atau annually atau monthly, we had to hold misalnya di sini NCAA meeting. Nanti dia pasti akan nanya, what is NCAA meeting? It is a meeting of apa-apa. Nah, boleh. Ketika kalian sudah, when you are talking about your own job, your own daily activity in the office, you can be specific. Okay, tapi when you are writing down the job description, it has to be wider. Unless job deskripsinya untuk pekerja posisi di perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau job deskripsinya udah untuk memang perusahaan Trakindo ya pasti akan muncul nih istilah-istilah kayak gini. Menyusun rapat, apa nama rapatnya? Pertemuan, menyusun pertemuan, agenda pertemuan, misalnya agenda pertemuan adalah pasti istilahnya ya. Kalau kita misalnya di PNJ itu ada Rapimti misalnya. Jadi menyusun agenda Rapimti Politeknik Negeri Jakarta. Nah, boleh karena itu adalah job deskripsi untuk institusi PNJ.
Tapi yang saya minta kemarin adalah kalian bikin job deskripsi yang umum. Oke, jadi nggak perlu masuk yang spesifik-spesifik kayak gini ya. Nah, nanti ini diperbaiki ya. So, you can resubmit ya, submit dengan yang lebih general. Jadi supaya teman-teman yang baca juga nggak bingung gitu. Jadi misalnya kayak gini, ini udah benar nomor 1, plan and manage executive conference and meetings. Terus create and direct multi-agency emergency response exercise. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Obtain SRF loan for facility and ensure compliance with federal. Ini nggak perlu. Jadi kalian harus cari tugas komisioner secara umum. Oke, secara umum dia tugasnya apa komisioner itu? Ya, ini juga enggak nih, handle sensitive inquiries and respondents from taxpayer, enggak perlu. Collaborate. Nah, terus harus gini juga, komisioner itu, mungkin ada juga kali ya, tapi maksudnya gini ya, nanti kan kita akan bermain role play. Kalau kita bermain role play, kita harus cari pekerjaan-pekerjaan yang masih rendah. Ngerti nggak? Karena kan kita nanti mau cari kerja lagi. Jadi misalnya sebelumnya jadi staff, kemudian kita mau cari kerja ke posisi yang lebih tinggi. Kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau manajer ya bolehlah. Tapi kalau udah posisi sebelumnya CEO, ya bisa juga sih dia melamar jadi CEO, tapi tuh udah levelnya kan udah pasti, udah misalnya berapa, udah puluhan tahun kerja gitu, melamar untuk posisi CEO lagi di perusahaan lain. Paham ya? Jadi, nah ini kan kita ceritanya kayak baru kerja 3 tahun, baru kerja 5 tahun, so you probably would like to find a job that is lower, yang agak sedikit lebih rendah lah, gitu ya. Oke, tapi udah ini ya, udah make sense ya. Saya udah ngerti, udah paham. Oke, kalau yang ininya, nah kalau ini kayaknya nggak ada yang terlalu spesifik ya. Clear on drawings ini, kayak gini aja nih. Ini benar. Jadi maksudnya apa namanya? Generating leads, tapi leads apa nih? Generating leads. Meeting or exceeding sales goals, ini betul. Negotiating or contract with prospective clients, ya betul. Helping determining price schedule for quote. Jadi general-general aja, ya guys. Ya, jadi general-general aja, nggak perlu terlalu spesifik. Kalau yang tadi terlalu spesifik. Terus yang ini, nah ini juga, ini kan masih general banget nih. Promoting the company's existing brands and introducing new products to the market. Ini juga benar. Jadi nomor 1, nomor 2 benar, nomor 3 saran saya, you better find another job title. Ya, cari job title yang lain and then write down the job description. Cara penulisannya udah benar. Ya, jadi teman-teman yang lain boleh ngikutin kayak gini, pakai ink itu udah benar. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Any questions? Kalau nggak ada, I am going to saya coba buka yang lain ya. Sebentar. Ferisha sama Syafira satu kelompok nggak? Enggak, Mem. Enggak ya, oke. Sekarang kita lihat punyanya kelompok Alivia, Davin, Lutfi, Sarah, Stephanie, and Syafira. Oke. Ini udah terlihat? Guys, udah belum? Sudah, Mem. Oke, nah ini ada production manager, someone who plans. Nah, ini someone, berarti kan satu orang ya, who plans, coordinates, controls, manufacturing processes so that products are delivered on time and within budgets. Ya, jadi karena someone, ada berapa orang someone? Satu. Itu someone-nya ya? Ada nggak kalian menggunakan kayak gitu? Kamu kemarin aku lihat jalan bareng sama cowok, itu someone-nya ya?
Ada nggak kalian menggunakan istilah someone untuk gebetan seseorang? Is that your someone? Nah, ada juga Pernah gitu ya. dengar. Nah, kan nggak mungkin someone itu rame-rame. Someone kan cuma satu orang ya. Jadi makanya ini tadi yang sama saya kayak bilang. Jadi someone who plans, coordinates, and controls. Jadi harus kayak gitu ya. Responsibilities lies with other managers to formulate objectives. Okay. Estimate cost. Okay. Nah ini juga betul. Kalian mau pakai verb boleh, tapi yang penting verb semua ya. Organize. Oke. Oke. Supervise and evaluate. Oke, ini sudah benar. Terus kemudian kalau personal manager, someone who heads personal department. He performs both. Ya, jadi ini nggak pakai ya. Who heads personal department. Recruiting new employees by researching the needs of various department. Oke, hiring new staff. Oke. Sudah oke. Saya lihatnya sekilas-sekilas saja ya. Kalau nanti udah ini baru. Then the last one, business consultant, someone who provides. Nah, ini ya. Who provides management consulting to help organize, improve their performance and efficiency. Organize and execute, assign business. Oke. Ya, ini sudah oke. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, sebentar saya cek yang lain lagi ya. Tadi Davin satu kelompok sama ini ya. Firza tadi udah belum, Firza? Belum, Firza? Ma'am. Hah? Firza tadi udah belum? Belum kayaknya. Belum ya? Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mem. Ini yang kelihatan apa nih? Punyanya Firza, Mem. Punya Firza ya, oke. So, ini Firza, Sofa Unada, Anugrah Lanang, Anur Baiti, Fauzia, Rus Chania, oke. Nah, sebentar saya lihat. Managing Director, oke. Someone who, kalau ingat, kalau responsibilities, ini kan dia seseorang yang tanggung jawabnya adalah. Jadi di sini whose, ya, someone whose responsibilities are developing and implementing strategic plans and company policies, maintaining, nah gini ya. Kemudian developing and executing business strategy to achieve short, oke. Reporting to the board, oke. Iya, ini sudah oke. Nih ya, ini perbaiki nih. Whose responsibilities are. Kemudian executive secretary, someone who, nah nih jangan ada huruf besar ya di tengah-tengah kalimat. Someone who maintain, nih pakai karena someone-nya satu orang, berarti pakai S. Someone who maintains executive's agenda and assist in planning appointments. Oke, coordinate arrangements, meeting. Oke, compile profile. Oke. Ini juga sudah oke. Make sense. Terus, nah cuma kalian seharusnya ini ya, apa namanya, harus konsisten gitu. Kalau di atasnya pakai ing, maka di bawahnya juga pakai ing semua. Tapi kalau di atas, di bawahnya kalian pakai apa nih namanya, verb one, maka semuanya harus verb one. Ya, jadi harus kayak gitu. And then social media specialist. Nah, this is actually apa ya? Ini pekerjaan yang harus ada nih sekarang nih. Social media specialist. Dia kerja di bawah humas mungkin ya. Ini harus nih. Jadi who is responsible? Ada nggak yang mau menanyakan, Mem, kenapa tadi di atas Mem bikinnya, sebentar, di atas itu,
Bentar ya. Kenapa mem tadi di atas tulisnya kayak gini? Someone, ya kan? Someone. Dia tulisnya gini, who responsibilities. Sedangkan di bawah, someone who, ya kan? Responsible. Nah, kemudian saya perbaiki, ya kan? Saya perbaiki menjadi, sebentar. Saya perbaiki menjadi, oke. Bentar ya. Nah, saya perbaiki menjadi someone. Di sini whose. Di sini whose. Someone whose responsibilities are. Sedangkan di bawahnya, mem perbaiki someone who is responsible for, who's responsible for, apa tadi? For providing, misalnya apa gitu ya. Provide ini, so, who's are providing. Di sini providing. Hey, mama. Providing. Nah, ada nggak di sini yang mau menanyakan, Mem, kok bisa kayak gitu ya perubahan kalimatnya? Paham nggak kenapa berbeda? Ada yang mau menanyakan, Mem, kenapa sih beda? Kok tadi kayaknya nggak ada masalah banget? Kok sekarang tiba-tiba jadi ada masalah? Ada nggak? Jadi di sini yang membedakan adalah kata responsibilities. Kalau di sini kata responsibilities itu artinya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dan dia adalah noun. Bahasa Indonesianya ini kalau diterjemahkan seseorang yang tanggung jawabnya adalah menyediakan. Oke. Nah, sedangkan yang di bawah artinya seseorang yang bertanggung jawab dalam menyediakan. Coba, dalam bahasa Indonesia beda nggak? Kata tanggung jawabnya itu beda nggak? Beda, Mem. Beda, Mem. Kalau yang di atas tanggung jawabnya sebagai apa? Kata benda. Ya kan? Seseorang yang tanggung jawabnya adalah menyediakan bla 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 bla. Karena apa? Di sini kalian pakai responsibilities. Nah, jadi makanya dia di sini menjadi whose. Karena responsibilities ini adalah ini nih. Ya. Atau nih, seseorang yang tanggung jawabnya, jadi dia kepunyaan, karena dia noun. Jadi pasti orang yang tanggung jawabnya, jadi whose itu kan artinya punya siapa. Jadi seseorang yang tanggung jawabnya atau yang punya tanggung jawab, gitu. Ya kan? Seseorang yang punya tanggung jawab dalam menyediakan gini-gini. Nah, tapi kalau yang di bawahnya, ini dia sebagai kata kerja. Tapi responsible itu dia bukan kata kerja, apa ya? Nanti saya cari istilahnya. Tapi dia berfungsi sebagai kata kerja. Someone who is responsible, orang yang bertanggung jawab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, ini kata kerja ya kan? Ini verb. Ini kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia. Seseorang yang bertanggung jawab. Dia bertanggung. He is responsible. Ya gini deh. Dia sebagai verb. Tapi responsible itu kalau dalam bahasa Inggris dia bukan verb. Dia masuknya kalau saya nggak salah tuh adverb. Ya, adverb. Nah, tapi itulah dia bedanya. Kenapa yang di atasnya pakai whose, di bawahnya pakai who. Karena yang membedakannya adalah di sini. Responsibility sama responsible. Oke?
Jadi someone who is responsible, sedangkan yang ini someone whose responsibilities. Nah, sekarang saya tanya, Mem, kenapa di sini pakai is, kenapa di sini pakai are? Padahal di depannya sama-sama someone. Kalau yang ini is-nya untuk kemana? Halo? Maksudnya gimana, Mem? Enggak, kan maksudnya gini, Mem kan bilang ya, kalau misalnya kita pakai is, berarti kan subjeknya itu kan harus satu orang kan? Kalau subjeknya satu orang kita pakai is, kalau subjeknya banyak kita pakai are. Itu kan emang kita udah belajar ya. Di sebelum-sebelumnya kita kan pernah bilang misalnya you are beautiful, you are, I am, she is beautiful. Kan pasti beda ya. Nanti kan ada kata gantinya. Nah, tapi Mem, di sini sama-sama someone. Di sini someone. Berarti kan satu orang, Mem. Kalau kayak ini kan someone who is responsible. Ini kan benar nih, is itu rujuknya ke someone. Karena someone itu dirujuk lagi sama who. Orang yang, seseorang yang bertanggung jawab. Tapi Mem di sini kenapa are? Karena memakai whose, Mem. Enggak sih, bukan karena whose. Karena Karena whose responsibilities, Mem. exactly, karena yang menjadi poin pentingnya di sini adalah responsibilities. Jadi seseorang yang tanggung jawabnya adalah menyediakan ini, kemudian menghubungi ini, bla 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 bla, banyak tanggung jawabnya. Paham ya? Jadi are di sini bukan merujuk ke someone, tapi dia merujuk ke responsibilities. Sedangkan yang di bawah is di sini memang merujuk ke someone. Jadi seseorang yang bertanggung jawab for providing ini, menghubungi ini, mengatur meeting, nggak masalah kalau di sini pekerjaannya banyak tuh nggak masalah. Karena yang kita permasalahkan itu bukan jenis-jenis pekerjaannya, tapi ke orangnya. Orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, pekerjaan C, B, D. Gitu. Sedangkan yang di atas kita fokus kepada tanggung jawabnya. Seseorang yang tanggung jawabnya adalah menyediakan A, menyediakan B, menyediakan C, atau menghubungi A, menghubungi B, menghubungi. Nah, jadi many verbs ya, jadi banyak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Let's go back, kembali lagi, udah saya coret-coret. Nah, ini sudah oke ya. Ini keren banget nih, social media specialist ini harus sudah masuk banget sekarang ke sebuah institusi. Jadi nggak bisa lagi hanya si konten-konten, bahkan sosial media spesialis itu juga harus kerja dengan konten kreator, ya kan? Konten creator, karena pasti beda dong sosial media spesialis sama konten kreator. Menurut kalian beda nggak? Do you think it's different? Do they have similar jobs or different jobs? Yang di sini suka YouTube, kira-kira konten kreator sama sosial media spesialis sama nggak kerjanya? Beda, Mem. Beda, ya Mem. kan? Iya, jadi konten kreator tuh kayak kreatifnya ya. Dia si tim kreatif, jadi dia mesti mikir. Nah, sedangkan sosial media spesialis dia harus tahu nih, oh target pasarnya siapa, terus kemudian dia mungkin punya grafik-grafik peningkatan kalau dipasangin iklan ini berapa yang nonton, berapa. Nah, itu dia harus mengkaji tentang si sosial medianya. Dari hasil kajian dia nanti bisa memberitahu atau menginformasikan ke konten kreator untuk menciptakan ide-ide, ya kan? Apa yang masyarakat mau, pasar mau tuh gimana. Kayak gitu. Nah, sedangkan si sosial media ini dia kayak upload, terus dia ngelihat grafiknya, terus dia bikin displaynya tuh yang lebih asik, lebih kreatif, lebih unik. Nah, itu tugasnya si social media specialist ya. Tapi kalau makanya di sini dia bilang kan, nih, suggesting recommendation to adjust the social media marketing strategy for optimal result. Dia punya posisi untuk suggest. Jadi dia bisa mensuggest si konten kreator untuk kedepannya bikin iklan atau gimmick-gimmick yang gimana gitu ya. Oke, good job. Ada lagi yang mau diliatin? Aduh, kenapa saya stop share ya?
Hilang deh tadi whiteboard-nya ya. Kayaknya sebentar. Assignment ini. Nah, selanjutnya punya siapa lagi nih yang beda kelompok? Teresia, kelompoknya udah disebutin belum? Udah ya? Kalau Rus? Udah, Mem. Sama Udah. Firza. Yang belum siapa dong? Ilhan udah belum? Belum, Orangnya kemana lagi nih? Oke. Nah, ini, oh my goodness. Nah, ini teguran nih. Ini teguran. Oke, ini saya nggak mau kayak gini. Bayangkan 5 orang kerja nih. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma begini doang. Nggak mesti, ya nggak perlu sebanyak yang teman-teman yang tadi, nggak apa-apa. Tapi ya nggak segini juga kali ya. Ini buat 5 orang nama ini masih definisi. Ini definisi. Accountant is responsible for reviewing general ledger accounts and also preparing and adjusting journal entries. Oke, tapi ini definisi. Ya, yang saya mau adalah job deskripsi. Oke, kelompok ini harus submit ulang, ya. Submit ulang, kamu udah lihat gimana teman-teman yang tadi bikin, kelompok lain bikin. Nah, so you have to work for that. Oke, Anissa, Arela, Ilhan, Farsha, Sania. Oke. Resubmit ya. Mana nih kelompok ini nggak ada suaranya? Yes, ma'am. Oke, ya. Resubmit ya. Ya, kelompok terakhir, pantesan ditanya siapa yang belum ya? Siapa yang belum pada nggak jawab. Oke, last one siapa? Kelompok siapa yang belum? Lutfi Mila udah belum? Udah, Mem, tadi sama Davin, sekelompok. Oke, siapa lagi yang belum ya? Kelompok mana yang belum nih? Destiny? Iya, saya belum, Mem. 5 kelompok semuanya kan? Jadi biar sekalian nih, oke, job positions in the office, R&D manager, someone who heads the department responsible, oke. Kemudian ini apa? Meeting with business management, marketing and R&D, oke. Conducting market research, oke. Ya, finance director, someone who nah ini ya, someone who is responsible gitu ya. Someone who is responsible for running the company's finance. Atau someone responsible, kayaknya someone who is responsible ya. Oversees the preparation of the company. Oke. Ya, oke. Digital marketing, ini juga perlu nih ya. In charge of planning, managing marketing campaigns that promote a company's brand. Oke. Research, testing, research. Decide, determine what content, develop. Oke, ini sudah oke. Sudah ya, jadi 5-5-nya sudah oke. Maksudnya 5-5-nya udah saya liatin. So now, bagi yang tadi ada perbaikan, you have to work again and rewrite, ya, and then resubmit. Oke? Sampai di sini ada mau ditanyakan? Is there any questions so far? Not yet, ma'am. Not yet, ya. Pretty clear ya. Oke, nah mulai sekarang saya pengen kalian start to mempersiapkan, karena in the next meeting we are going to write down our application ya to a company. Kita akan belajar nulis surat lamaran. Kalian sudah boleh mulai mikir-mikir kalian mau pakai perusahaan apa, karena itu nanti akan terus kalian gunakan. Ya, so pick one company dan mulai sekarang jangan lagi berpikir bahwasanya you are an undergraduate. Ya, tapi kalian as a terserah mau pilih marketing staff, administration staff atau production staff atau apa. Boleh juga manager, tapi ingat kalau yang namanya manager itu dia harus sudah kerja minimal 5 tahun. Jadi kalau kalian mau apply untuk posisi manager berarti kalian sudah punya pekerjaan sebelumnya tuh 5 tahun. Jadi mulai sekarang, mulai pikir-pikirin mau kerja di perusahaan apa, posisinya sebagai apa, terus harus tahu kira-kira posisi yang tadi itu tapi disesuaikan dengan pekerjaannya. Jadi kayak tadi misalnya
menyiapkan rapat perusahaan itu apa misalnya, ya nggak mesti benar banget di karang-karang juga boleh, tapi pokoknya ya nggak terlalu jauh lah ya. Ada disebutkan brand-brandnya gitu. Jadi kalau misalnya kerja di Apple misalnya, bagian research and development, menyiapkan atau mensupervise atau mencatat gitu ya hasil kajian MacBook atau iPhone. Yang terakhir kan misalnya iPhone 13 ya, berarti mungkin untuk iPhone persiapan ke iPhone 14 misalnya gitu. Jadi harus make sense. Jadi jangan yang ngarang tapi ngarang nggak make sense gitu. Oke? Nah, boleh dipersiapkan, dipikir-pikir walaupun nggak bakal di-perform dalam waktu dekat, tapi at least kalian sudah tahu nanti pekerjaannya mau apa, terus daily activity-nya apa. Karena nanti juga mesti dihafalin ketika kalian diwawancara. Jadi harus tahu pekerjaannya. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Okay, well, I think that's all for today then, guys. Thank you very much for joining my class. I'll see you again on Friday. Ya, I'll see you on Friday. Do not forget to resubmit your assignment. Ya, udah saya periksa semua hari ini. That's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you, ma'am. See you on Friday.